Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saniat Mariani dengan NIM 23030455030. Saya Nadia Ilyasari dengan NIM 2303045015. Kali ini kita ingin membahas tugas sertifiska dan probabilitas yang membahas uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi SPSS yang kami dari kelompok 1. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnovnya, aku di sini ingin menjelaskan apa itu Kolmogorov-Smirnov. Pengertiannya, Kolmogorov-Smirnov adalah salah satu metode statistik untuk membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi teoritis tertentu, atau seperti distribusi normal, atau membandingkan dua distribusi sampel. Tujuannya adalah untuk menguji apakah data memiliki distribusi tertentu. Lalu ada pengertian dari KS-test sering digunakan dalam uji normalitas karena kemampuannya untuk mengukur seberapa dekat data sampel dengan distribusi normal. Hal ini dilakukan untuk membandingkan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari data sampel terhadap CDF distribusi teoritis. Lalu selanjutnya, mengapa harus dilakukan uji normalitas? Pengertiannya, uji normalitas penting dalam statistik ya teman-teman, karena banyak metode analisis statistik klasik atau seperti ANOVA, regresi linier, dan uji T. Lalu mengasumsikan bahwa data yang digunakan memiliki distribusi normal. Berikut adalah alasan utamanya. Yang pertama ada kesahihan model statistik, yaitu metode statistik seperti yang disebutkan di atas memerlukan distribusi normal untuk memberikan hasil yang valid. Lalu yang kedua, ada peningkatan akurasi. Data yang tidak normal dapat menyebabkan bias atau hasil yang tidak akurat. Lalu yang terakhir, ada keputusan yang tepat. Adalah uji normalitas membantu memastikan bahwa asumsi dasar analisis terpenuhi, sehingga interpretasi hasil menjadi lebih andal. Lalu selanjutnya ada ketentuan untuk mencapai normalitas. Jadinya untuk mencapai normalitas ada ketentuannya teman-teman. Di sini ada 4 ketentuan normalitasnya. Yang pertama ada jumlah sampel KS-test bekerja lebih baik untuk sampel besar dari N lebih besar dari 50. Jika sampel kecil, uji lain seperti Shapiro-Wilks sering lebih disarankan. Jadinya si normalitas Kolmogorov dan Smirnov ini dia lebih pakai sampel yang banyak atau lebih dari 50. Lalu yang kedua, distribusi teoritis yang sesuai. Data harus dibandingkan dengan distribusi yang relevan. Biasanya itu yang dipakai distribusi normal. Lalu yang ketiga, ada homogenitas data. Data ini tidak boleh memiliki outlier yang signifikan atau pola distribusi yang tidak seragam. Lalu yang terakhir, ada transformasi data jika perlu. Jika data tidak normal, transformasi seperti logaritma atau akar kuadrat dapat digunakan untuk mencapai normalitas. Saya Nadia akan menjelaskan apa saja contoh penggunaannya. Contoh penggunaan yang pertama yaitu uji normalitas pada penelitian akademik. Digunakan untuk memastikan bahwa data kuesioner yang dikumpulkan dari responden mengikuti distribusi normal sebelum melakukan analisis statik di lanjutan seperti uji T. Lalu yang kedua, analisis kualitas produk. Perusahaan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test untuk membandingkan distribusi ukuran produk dengan standar kualitas tertentu. Lalu yang ketiga, itu contoh penggunaan dalam keuangan. Dalam analisis resiko, distribusi return saham dibandingkan dengan distribusi normal untuk mengidentifikasi apakah asumsi model resiko terpenuhi. Lalu cara membaca hasil Kolmogorov-Smirnov test. Jika p-value lebih dari 0,05, tidak ada bukti untuk menolak hipotesis nol. Artinya data yang dianggap memiliki distribusi yang sesuai atau distribusi normal. Jika sebaliknya p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, atau artinya data itu tidak sesuai dengan distribusi yang diuji. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah menggunakan SPSS? Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan SPSS untuk menguji
normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan data-data untuk menguji normalitasnya. Di sini kami menggunakan dua variabel data. Variabel pertama kami namakan SDM, lalu untuk variabel kedua kami namakan dengan variabel TI. Masing-masing variabel ini berjumlah 70 responden. Setelah itu kalian ke SPSS-nya. Kalian nanti ke data view. Untuk data yang sebelumnya kita kopikan dan salin di data view-nya. Nanti akan seperti ini. Lalu kalian klik variable view. Setelah itu untuk yang desimal kita nolkan saja. Lalu untuk name-nya kita ubah menjadi X1 dan untuk X2-nya kita ubah menjadi X2. Lalu untuk kolom labelnya untuk X1 kita berikan nama SDM. Lalu untuk yang X2-nya kita namakan TI. Setelah itu kalian ke data view-nya lagi. Nanti akan seperti ini. Lalu sebelum untuk menguji normalitasnya, kalian harus mendapatkan nilai residual 1. Caranya untuk mendapatkan nilai residual, kalian harus klik analyze, lalu ke regression, lalu ke bagian linear kalian klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, linear regression. Lalu akan muncul dua variabel SDM dan TI. Untuk SDM nya kita pindahkan ke independen, untuk TI nya kalian pindahkan ke dependent. Lalu setelah ini kita klik save. Karena kita akan mencari nilai residualnya, maka kita klik ke bagian yang residual ini unstandard. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Karena kita akan menguji normalitasnya, hasil ini kita tidak akan gunakan. Kalian tidak perlu untuk save. Nah, nanti kalian akan muncul variabel baru nih dengan nama residual underscore 1 atau residual 1. Lalu setelah ini, langkah selanjutnya adalah kalian harus mencari nilai normalitasnya. Caranya seperti apa? Kita klik analyze lagi, lalu ke bagian non-parametric test, lalu klik legacy dialog. Lalu setelah itu kita klik one sample KS, maksudnya adalah one sample Kolmogorov-Smirnov. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan mencari nilai normalitasnya atau nilai signifikansinya, yang hanya kita ujikan adalah nilai residualnya. Lalu kita pindahkan, kalian klik OK. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Hasilnya adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang diujikan itu adalah yang ini, signifikansinya adalah 0,061. Nah, apakah ini termasuk normal atau tidak? Kita kembali ke materinya. Untuk materinya tadi kan untuk yang lebih dari value-nya lebih dari 0,05 maka dinyatakan distribusinya normal. Untuk sebaliknya yang kurang dari 0,05 kita ininya adalah distribusinya itu tidak normal. Dan untuk uji yang kita ujikan itu adalah 0,061, sehingga untuk data yang dua variabel tersebut tes distribusinya adalah termasuk normal. Sekian dari presentasi tutorial ujian normalitas Kolmogorov-Smirnov yang menggunakan SPSS. Semoga kalian semua memahami tutorial yang kami jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.